adik, shalom papa mama, shalom kakak-kakak. Selamat hari Minggu. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu hingga pada saat ini. Tuhan, sekarang kami mau mulai ibadah. Tuhan, sertai kami Tuhan, sertai setiap anak-anak, sertai setiap kakak-kakak, sertai setiap papa mama yang menemani anak-anak, dan sertai setiap kami selama kami ibadah Tuhan. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita ibadah, kita mau main games dulu yuk. Games apa itu? Games tebak PL atau PB. Nah, PL ini artinya perjanjian lama, PB artinya perjanjian baru. Jadi, nanti kakak akan sebutkan kitabnya dan adik-adik harus tebak apakah itu termasuk PL atau PB. Oke, kita masuk soal pertama. Yang pertama adalah kitab Nahum. Kira-kira kitab Nahum masuk ke PL atau ke PB ya? Adik-adik bisa tuliskan jawabannya di kolom komentar. Jawabannya apa? Jawabannya PL. Kita pindah ke soal kedua yuk. Oke, soal kedua. Kitab Yudas. Kitab Yudas ini masuk PL atau PB ya? Jawabannya kitab Yudas masuk ke PB. Soal ketiga. Soal ketiga, kitab Mazmur. Adik-adik pasti sudah sering dengar, bukan? Kitab Mazmur masuk ke PL atau ke PB ya? Jawabannya kitab Mazmur masuk ke PL. Selanjutnya soal keempat. Soal keempat, kitab Matius. Matius masuk ke PL atau PB ya? Kitab Matius masuk ke PB. Yeay, sampai sini sudah berapa jawaban yang benar? Kita lanjut yuk ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya, kitab Yesaya. Kitab Yesaya masuk ke PL atau masuk ke PB ya? Soal berikutnya, kitab Lukas. Kitab Lukas masuk ke PL atau ke PB? Ini kisahnya ada tentang Tuhan Yesusnya loh di sini. Kira-kira masuk ke mana ya? Kitab Lukas masuk ke PB. Soal berikutnya, kitab Maleaki. Kitab Maleaki masuk ke PL atau perjanjian lama atau PB, perjanjian baru. Kitab Maleaki masuk ke PL. Selanjutnya, kitab Efesus. Kitab Efesus masuk ke PL atau ke PB ya? Kitab Efesus masuk ke PB. Selanjutnya, kitab Keluaran. Kitab Keluaran masuk ke PL atau ke PB ya? Kitab Keluaran masuk ke PL. Oke, ini soal yang terakhir. Kitab Filemon. Kitab Filemon masuk ke PL atau ke PB ya? Kitab Filemon masuk ke PB. Yeay, siapa yang banyak jawaban yang benar? Boleh ditulis ya di kolom komentar. Aku banyak dapat jawaban yang benar, Kak. Oke? Nah, apa sih yang dipelajari dari permainannya? Dari permainan yang tadi, kita bisa belajar untuk makin rajin membaca Alkitab. Oke, sekarang kita pujian penyembahan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak
putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Yeay, beri tepuk tangan buat Tuhan. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi
Betapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk pemberian-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu, untuk penyediaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pemberian-Mu, untuk penyediaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih
Terima kasih Tuhan untuk pemberian-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyediaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus hati-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami, berkati kakak yang menyampaikan firman-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Hidupnya dalam susah
mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." "Baiklah anakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu, ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu, ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi, tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada ayahnya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Adik-adik, hari ini kita mau berdoa setelah kita mendengarkan cerita tentang perempuan anak yang hilang. Mari kita semua buka hati, kita mau berdoa. Kak Mevi juga mau berdoa buat adik-adik. Siapa yang di sini mau seperti anak yang bungsu, ketika dia tahu dia punya kesalahan, dia mau balik lagi kepada Tuhan. Dan
dia tahu Tuhan mengasihi semua orang, Tuhan juga mengasihi setiap adik-adik. Yuk, taruh tangannya di dadanya dan kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau sudah sangat baik buat kami. Engkau sudah memberkati kami sehingga kami bisa melewati tahun 2020 dan masuk ke tahun 2021. Tuhan Yesus, kami mau menjadi seperti anak yang bungsu, belajar untuk mau menyadari kalau kami salah. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau Bapa yang baik dan Engkau selalu mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, ya, amin. Oke adik-adik, terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa ya, minggu depan kita ketemu lagi. Habis ini kita punya yang namanya aktivitas. Nanti dikirim ya lewat kakak-kakak gereja anaknya, lewat WhatsApp mamanya. Jangan lupa di print dan dikerjain. Oke, see you, bye-bye.